saya gabung ya antara kelas D dan C. Karena kelas C jam 1 belum puasa ini rasanya agak susah ya untuk jam 1. Jadi enggak apa-apa kita gabung aja untuk jam kedua ini. Baiklah ya, kita sebelum mulai dengan materi ini, saya sampaikan kepada saudara kalian ya, hasil evaluasi dari UTS kemarin. Ya sebenarnya sangat mengecewakan gitu. Ya bagaimana pula keadaannya begini. Saya melaksanakan kuliah terakhir, maksud saya itu pengertian dalam menjawab pertanyaan saya. Sudah saya bayangkan, kuliah terakhir itu penting ya supaya jangan terlalu meraba-raba. Nah, tapi nyatanya masih juga ada yang sampai ya mengumpulkan soal saja. Ya, kebanyakan begitu. Padahal kalau dicermati, mengerti pertanyaan soalnya, mengerti apa maksud soal, ya nggak terlalu sulit lah. Cuman berubah susunan dikit aja. Nah, ini kelemahannya kita ya. Kelemahan mahasiswa kita di WIR itu teknik ini, contoh soal ubah sedikit saja sudah bingung. Ya itu mungkin kurang apanya ya, kurang fokus atau saya bilang. Saya tidak menyalahkan kuliahnya daring begini, itu sebenarnya yang kita kuliah itu tidak harus tetap muka atau gimana. Menyapa ada juga dosen-dosen beri judul pelajaran itu lalu dibuat soal. Itu masih enak, ada keterangan, ada contohnya. Nah, jadi saya anggap ini kurang fokusnya kalian dalam menyikapi pelajaran yang diterima. Ya apa kekurangan bahan, kekurangan banyak itu kan di Mektek terutama. Mekteknya yang Mektek simple, ya, lalu bacanya nggak ada masalah. Ya itu. Jadi untuk itu masih ada kesempatan untuk menaikkan angka nilainya itu di UAS ini nanti. Ya kalau kalian misalnya di UTS-nya dapat 10, ya kejarlah di UAS-nya dapat 100 atau 80. Ya itu juga masih dapat C ya. Belum ada. Ya itu, tapi enggak apa-apa, jangan saja E. Ya. Yang saya berikan enggak ada sulit ya. Semuanya saya berikan contoh, semua teori, semuanya soalnya juga sama dengan yang saya kuliahkan. Enggak ada yang menyimpang, enggak ada yang jauh daripada itu. Saya tidak menuntut kalian kreasi dalam menyikapi soal saya. Ya yang ada sajalah, pelajari ngerti ya bisa. Nah, itu sekedar informasi ya mengenai hasil UTS tadi. Kita lanjutkan melengkapi yang di UTS kemarin, alat penyambung paku keling dan baut, di sini las. Ya, las ya. Bagaimana pula kalau kita memakai alat penyambungnya las itu, dalam struktur. Nah, kita lihat dulu ya, anunya pengenalan lasnya apanya. Las ini ada dua macam ya yang akan kita temui, yaitu las garis dan las titik.
Las garis itu ya merupakan las panjang, artinya merupakan garis, sedangkan las titik itu adalah las pada titik-titik tertentu. Ya, sesuai dengan namanya semua. Kalau garis panjang, yang kita las. Kalau titik, dia pada titik-titik tertentu. Ya, tergantung dengan hitungan. Ya, kalau misalnya cukup untuk lasnya las titik, kenapa harus las garis? Karena las garis itu lebih besar biayanya daripada las titik. Lalu cara pengerjaan las, ya sebagai informasi saja untuk pengetahuan kita, yaitu las listrik dengan listrik, las busur cahaya dengan cahaya, las karbit dengan karbit. Ya, kebanyakan yang pakai tabung-tabung itu ya, yang itu las karbit. Nah, ini tidak akan kita bahas lebih dalam ya, tapi mengetahui saja. Yang akan kita bahas mengenai teknik pemakaian ataupun pengambilan ukuran lasnya. Lalu bentuk daripada las. Bentuk las ini ada beberapa. Yang pertama las sudut. Ada beberapa, cuma 2. Yang pertama las sudut ini dibagi lagi. Yaitu las sudut pipi. Nah, las sudut pipi dibagi lagi. Yang sama kaki, kalau kaki tegak dan datarnya itu sama. Nah, ini T sama dengan S. Inilah las sudut itu. Yaitu di sudut. Ini biasanya batang atau plat, yang bawah juga batang atau plat. Ini sudutnya, lasnya di sudut. Yang sama kaki, S sama T. S sama T ya. Lalu A, ada A sini ya, tebal las yaitu dari garis dari sudut ini, sudutnya ke sisi miring. Ya, jarak ini. Ini tebal daripada las. Kita ambil A. Nah, yang tidak sama kaki yaitu kalau ini berarti apa? S ya, S. S tidak sama dengan T. Ini S, ini T. S tidak sama dengan T, kelihatannya ini pendek, ini panjang. Ya. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua las cekung. Ya. Las sudut cekung. Dia sudut juga, dia cekung seperti ini. Dia juga sama kaki kalau kaki tegaknya sama dengan kaki datar. Nah, di sini tebal las yaitu garis yang menghubungkan sudut ke garis singgung ini. Cekungan ini. Ya, garis singgung cekungannya. Nah, itulah tebal lasnya. Lalu yang ketiga yaitu las sudut cembung. Cembung. Nah, ini ya. Jadi garisnya melengkung keluar, kita melengkung ke dalam. Tebal lasnya dari garis yang menghubungkan ujung-ujung cembungannya. Itu tebal las. Yaitu A. Nah, ya. Lalu kita lihat ketentuan-ketentuan yang kita pakai pada alat penyambung las. Untuk las sudut sama kaki. Nah, ini kita ambil S, ya. Lalu tebalnya A. A itu adalah 0,7 S. Ini secara praktisnya. A sama dengan 0,7 S. Nanti kita uraikan. S tebal batang. S itu bisa tebal batang dikurang 1. Bisa juga. Nah, untuk bidang las, ya, untuk bidang irisan las, bidang, ya, ini dia, kita lihat sini. Irisan las yang melalui tebal las ini irisan. Apa kalimatnya bagaimana? Bidang yang melalui tebal las atau irisan yang melalui tebal las itu dikatakan bidang las. Ya. Nah, ini bidang las. Kita iris, nah irisan itu adalah bidang las. Nah, kalau ini bidang iris las adalah bidang yang memotong garis tebal las. Sama saja ya.
kalimatnya. Jadi bidang las itu adalah yang ini. Yang L itu panjang las, yang A itu tebal las. Ya. Jadi luas daripada bidang las itu A dikali R. Ya. Jadi A tebal las, sejajar bidang las. Nah, ini gaya sejajar bidang las artinya ini batang disambung dengan las sudut, kita iris, gayanya sejajar. Ya. Nah, di sini ketentuannya P itu sama dengan 2 kali H dikali L tegangan geser 2. TO 2 itu tegangan geser sejajar las. Nah, rumusnya. Ini 2 dapatnya karena dia 2 buah. Jadi P 2 kali F dikali TO 2. Ya. 2 dari 2 las. Oke, kita lihat yang berikutnya, gaya tegak lurus bidang las. Nah ini, kalau tadi ke sini, ke kanan datar, ini tegak lurus bidang las. Maka P di sini 1,2 ya. Ini sudah angka kostata kali A tebal las, L panjang las, tegangan dasar. Kalau di sini tadi tegangan geser. Kalau dia sejajar tegangan geser. Kalau dia tegak, dia tegangan dasar. Nah, ini rumus ya. Ya, kita lanjutkan. Sekarang ukuran las sudut. Ini las sudut. Kita lihat ambil lasnya saja. Misalnya bentuk lasnya las pipi sama kaki. Ya, seperti ini sepanjangnya L. Tebalnya A. Nah, L maksimum itu 40A. Batasannya. Jadi, L minimumnya 8A atau 10 mili. Berarti L maksimum itu antara 8A dan 40A. Ya, itu yang ketentuannya. Atau, ya, di minimumnya 10 mili palingan 1 cm. Paling kecil. Lalu A, tebal las, kalau tadi disebutkan di atas 0,7 S. Di sini A maksimum itu sama dengan 0,707 T kurang 1. Nah, T kurang 1 ini boleh diambil atau boleh dihilangkan kurang 1 sama dengan T. Boleh. Ya. Jadi kita ambil A itu 0,707 T dikurangi 1. Ini rumusnya. Maksimum. Ya. Lalu kalau dia 0,7 S, itu mungkin di bawah maksimum. Di atas minimum. Nah, A minimum itu syaratnya 3,5 mm. Atau, ya, ada rumus lain bahwasanya A itu lebih kecil sama dengan setengah T atau S ya, T atau S akar pangkat 2 dari 2 ini. Nah, ini 3 rumusnya, ketentuan A. 2 ketentuan L, lebih maksimum 40A, minimum 8A atau 10 mili, hanya ini ya syarat-syarat daripada las sudut. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya itu las tumpul. Itu las sudut ya. Jadi kalau las sudut itu berada di sudut sambungan. Untuk las tumpul itu dipakai pada sambungan batang atau plat yang posisi batang bertemu pada satu titik. Misalkan 3 batang. Dia bertemu di sini. Kita sambung, nah ini las tumpul. Atau 2 batang kita sambung, ya las tumpul. Nah ini pengertian las tumpul. Beda dengan las sudut. Kalau las sudut, itu di sudut. Oke, kita teruskan ketentuan-ketentuan untuk las sudut. Las tumpul. Sorry. Nah untuk
sambungan batang yang tebal batangnya maksimum 4 mm atau tebal pelat itu dipakai las sebelah. Artinya kita bentuk sebelah begini. Ya, ini las. Ini las tumpul. Kalau batang tebalnya 5 sampai 8 mm, kita pakai las 2 belah, maksudnya seperti ini. Ya, kita las ke atas, balik, kita las di bawah. Jadi pertama kali kita las dulu separuhnya ini, sudah keras kita balik, las pula yang bawahnya. Untuk S sampai 8 mm. Tebal las ya, tebal pelat. Lalu yang ketiga, tebal pelatnya antara 9-20 mm. Ini kita pakai las P istilahnya. Dia berbentuk V, bentuk ini. Dan kemiringannya ini mempunyai sudut 70 sampai 90 derajat. Ini. Berarti kalau ini 90, sudut ini, dia 45 kan? Miringannya 45. Itu untuk tebal batang atau plat 20 mm maksimum. Kalau dia lebih besar 20 mm, kita pakai las X. Jadi kita bentuk seperti ini, las, sudah keras kita balik, las bawah kita. Ini untuk batang yang ukurannya lebih besar 20 mm. Itu ya macam-macam daripada gelas kumpul. Nah lalu ini ya, kalau batang disambung dengan las tumpul, maka tegangan tarik pada batang itu harus minimal sama dengan tegangan lasnya. Ya. Jadi ini kalimatnya mungkin batang tarik atau batang tekan, tapi batang harus sama tegangan batang, bukan teping. Tegangan batang harus sama dengan tegangan las, tegangan, bukan tegak, tegangan. Ya, jadi tegangan sigma T di las sama dengan sigma T. Ini minimalnya. Lebih baik sigma T lebih besar sigma T pada batang. Nah, itu ketentuan pertama, ketentuan. Lalu untuk batang tarik, ya, P ini ya, P ini itu sama dengan tegangan alfa, sigma alfa, kali F. Kita lihat contohnya, untuk alfa 90 derajat. Nah, sigma di alfa, sigma alfa per sigma itu sama dengan 1. Maka P-nya sigma per F. Ya, ini tarik ya. Untuk tekan, ini ya. Sigma alfa per sigma 0,58. Jadi P 0,58 sigma kali F. Nah, ini rumus ya. Nah, ketentuan besaran daripada sigma alfa per sigma ini sudut daripada batang. Misalnya 0, maka sigma alfa per sigma ini. Ya, alfa 0 itu berarti lurus ya kan. Bengkok sedikit, punya sudut 10 derajat, ini, lembar ini, dan terusnya sampai 90 derajat, 1. Sigma di alfa, jadi tinggal membaca tabelnya. Lalu kita lihat macam-macam sambungan las atau jenis sambungan las di sini ya. Kalau di atas tadi judulnya macam-macam las tumpul, las sudut. Nah, jenisnya hampir sama, macam jenis atau bentuk sambungan las. Itu yang pertama, sambungan sebidang. Sambungan sebidang seperti gambarnya.
Ya, saya scan aja gambarnya. Ini di batang kiri, batang kanan, sambung las. Ini adalah las tumpul kita pakai, sambungan sebidang. Nah, las ini dikatakan juga rigi las tumpul. Ini salah ya, sudut ini tumpul. Lalu yang kedua, las sambungan sudut. Ini las sudut. Ini batang, disambung di sudutnya. Ini rigi las sudut. Lalu yang ketiga, sambungan tegak. Ini las sudut juga. Ini batang atau plat, ini batang atau plat. Dia ada las di sudut sini, rigi lasnya. Lalu sambungan liwatan, dua batang atau plat overlap. Ini lewatan, ini las sudut. Ini las sudut juga. Rigi las sudutnya. Oke. Lalu sambungan sisi, ini las kumpul. Ini batang atau plat. Lalu di sini ada rigi las kumpulnya. Ya, itu macam-macam atau jenis sambungan las itu atau bentuk daripada sambungan. Ya, apapun namanya ya, pokoknya sudah saya tampilkan gambarnya, kalian sudah bisa mengerti apa yang dimaksud ya. Karena kan gambar itu mewakili informasi tertulisnya. Ya, lebih mudah kita mengartikan gambar daripada yang tertulis. Oke, yaitu sekedar ataupun ketentuan-ketentuan, bukan sekedar ya, ketentuan-ketentuan pada las. Ya, ketentuan lain cuma tambahan, ya, tapi dasarnya itulah ketentuan las yang akan kita pakai sebagai sambungan. Nah, dari ketiga alat sambung, ya, kita sudah bisa sekarang memilih apakah keling, baut, dan las. Karena rumusnya sudah ada semua. Kita lihat contoh pemakaian, contoh soalnya. Ya. Yang pertama, dua plat disambungkan dengan satu plat memakai las sudut. Nah, plat atas, plat bawah disambungkan dengan plat tengah. Kita memakai las sudut di sini karena dia bertemu pada ininya sudutnya, bukan ujungnya. Ya, ini tanpa atas, ada dua di atas, dua di bawah. Ini potongannya. Ya, ini plat atas, plat bawah, ini plat tengah. Datanya. Menerima beban P, tarik, ya. Lalu besarnya P itu 26 ton, mutu baja kita ambil 34. Ya. Berarti tegangan baik las maupun bajanya 1400 yang diharuskan. Di sini tegangan gesernya sama dengan 0,58 tegangan dasar. Yang ditanya di sini adalah ukuran las. Ya, ukuran las untuk menahan gaya P ini. Nah, kalau yang terdahulu tentukan jumlah paku keling atau baut untuk menahan gayanya ukuran. Ya, bedanya. Lalu jawabannya. Ya. Gaya P 26 ton ini ditahan oleh keempat buah las. Dan 1, 2, 3, 4 sama rata. Ya, jadi setiap las akan menerima beban P dibagi 4, 6,5 ton. Ya kan? Dengan P 6,5 ton, ya, kita memerlukan luas
bidang las. Ya. Tadi sudah bidang las, A kali L tadi. F neto di situ yang diperlukan P per tegangan geser. P 6.500, tegangan geser dari ini dapat 8 cm persegi. Ya, ini untuk F neto berdasarkan dengan gaya dan tegangan. Nah, luas perlu berdasarkan penampang, ya, luas perlu penampang las, penampang bidang las A kali L. Ya, A kali L. L sudah ada ketentuan antara 8 atau 10 mm, 8A sampai 40A. Jadi minimalnya 10 mm. Kita ambil saja di antaranya 32A. Kenapa 30, Pak? Saya akan nanya kan, atau 35 boleh. 31 boleh, pokoknya antara 8A sampai 40. Ini saya ambil 32. Jadi E perlunya A kali 32A sama dengan 32 pangkat 2. Nah, F perlu dengan F neto itu harus sama. F neto juga untuk penampang las, F perlu juga untuk penampang las. Tapi salah, beda di pemakaian data. Ini datanya P dan tegangan geser, ini datanya tebal dan panjang. Nah, sama. Maka A kuadrat 32A kuadrat, yang ini sama dengan 8. Dapat A 0,25 apa kedua ya. Jadi A 5 mm. Nah, inilah tebal las. Sementara kalau dicek lagi tebal las 5 mm, panjang las tentu kan 32 kali ya Pak. A 160 jadinya. Tapi kita cek dulu. Ini cukup syarat atau tidak. Ya. Kita cek dulu. Syaratnya tadi ada A lebih kecil sama dengan setengah T akar pangkat 2 dari 2 kan. Kamu lihat tadi. T kita ambil tebal daripada plat. Tebal plat yang sambung 8 semua. Jadi 8 ya. Diambil. Jadi setengah kali 8 akar pangkat 5,65. Jadi ini hanya sudah memenuhi syarat. Ya. 0,5. Harus lebih kecil ini. Oke. Yang kedua A maksimum 0,7, 0,707, T kurang 1. Kita ambil T yang tadi 8. Dapat 0,5. Ya, kita bulatkan 0,5 ini. Nah, maksimum ini sudah cukup syarat. Oke, kan? Ini 0,5. A minimum 3,5. Tentu kan lebih kecil dari 5. Jadi ketiga-tiganya memenuhi syarat daripada A yang dari rumus ini. Jadi A sama dengan 0,5 cm, 0,5 cm. L-nya 32A tadi diambil. Artinya 32 kali 5, 160 mm. Itu ukuran panjang murni. Nah, biasanya tukang-tukang itu pada ujung-ujung itu kurang sempurna ngelasnya. Kita tambah angka keamanannya. Panjang las yang kita pasang, L murninya tadi ditambah 3A-nya. 3A ini sebagai keamanan. Jadi 360 tambah 3 kali 5, 175. Nah, inilah ukuran lasnya. Ya, nah kan ukuran las. Jadi nomor 1 tadi menentukan P, yang nomor 2 menentukan ukuran las.
Ya mudah ya, kalau menentukan P berarti ukuran las diketahui. Untuk menentukan ukuran las berarti P. Ingat, bolak-balik di situ. Tapi kalau kalian sudah diubah sedikit saja soalnya, udah bingung. Ya, karena kurang siap tadi. Ya. Oke ya, kita tidak bisa bertanya nih. Kamu terima aja. Yang ketiga, kedua. Kedua ya. Yang pertama tadi, ya inilah contohnya. Ya, yang pertama belum kedua. Mencari ukuran las. Yang kedua, itu menentukan P. Ya ini baru yang, sorry ya. Puasa ini udah bolak-balik omongannya. Ada dua plat, ya ini sambungannya yaitu yang overlap, yang lewatan. Plat ukurannya 200 mm. Di sini. Lalu tebal platnya 10 mm. Plat sudut ya. Ini bentuk sambungan lewatan. Yang tadi. Tegangan dasar 1600. Ya, ditanyakan berapa besarnya P yang dapat dipikul. Ya, oleh las. Jadi, di sini ukuran lasnya belum ada. Sementara yang ditanya cuma P aja. Ya, kita pakai rumus. Ya. Rumusnya, tebal las itu A 0,0707 kali T tadi. Ya, katakanlah S di sini. Jadi kaki daripada las sama dengan tebal plat. Tebal plat 10 ini ya, maka kita ambil T-nya 10, tidak usah kurang 1 ya. Langsung aja bisa. Dapat 7,07 mili. Mili itu senti ya ini. S-nya 10 mili. Ya, milimeter. Ya. Nah, sekarang gaya yang dapat dipikul oleh kedua las. P sama dengan luas penampang kali tegangan geser kali 2. 2 ini 2 las, kiri kanan, atas bawah. Ya. Yang tadi kiri kanan ya. Ini 2-nya. F-nya sama dengan A dikali R. Panjang lasnya 20. Ini kita nih sudah tentu. Jadi kita las sempurna. Bilang tukang harus sempurna, nggak ada penambahan. Ya ini 20. Jadi dikali tegangan geser 0,58 1600 kali 2. Ya. Ini adalah 0,58 kali tegangan dasar izin. Ya. Nah, kalau kalian mau lebih konsekuen dengan rumus di atas tadi L aksen, 20 panjang las ini bisa dikurangi dengan 3A. A-nya sudah ada. Ini. Nah, itulah angka ini. Tapi boleh juga dipasang langsung. Tapi ingatkan kepada tukangnya, harus semuanya sempurna. Nah, itu sudah lapangan kan. Sekarang kita baru hitungan di soal. Ini gaya yang dapat dipikul oleh kedua las P sama dengan 26.244 kg. Ini yang dapat dipikul las. Sekarang gaya yang dapat dipikul oleh plat, yaitu luas penampang kali tegangan tarik. Ya. Luas penampangnya adalah 1 kali 20. Nah ini 1, 20 sana. Lampangnya itu. Kali 1.600, 32.000 kg.
Antara dua harga P ini kita ambil yang kecil. Jadi P yang dapat dipikul adalah 26.244 kg. Kenapa Pak tidak diambil 32.000 kg? Nah, kalau kita ambil 32.000 kg, pelatnya bisa memikul. Ini aman. Tapi lasnya tidak bisa memikul, tidak aman. Karena kekuatan las cuma 26.244. Oke? Itu ya. Itu contoh nomor 2. Jadi tadi nomor 1 adalah mencari ukuran las. Nomor 2 mencari gaya yang dapat bekerja. Coba kamu renungkan. Kalau mencari ukuran las, gayanya diketahui. Kalau mencari gaya ukuran las yang diketahui. Nah, untuk nomor 2 tadi ukuran las juga bisa kita ambil dengan rumus. Ataupun kalaupun sudah dicantumkan pada data yang diketahui. Oke, ya itu. Untuk yang nomor 3, ya. Sambungan profil siku sama kaki double. Ini ada kesalahan ya. 60, 66. Nolnya tidak ada. Karena ini kaki 60 tebalnya 6. Ini 60, 66. Dengan plat penyambung, ya, kita memakai las sudut. Nah, bentuknya. Ini bentuknya. Jadi ini profil siku double 60, 66. Disambungkan ke pelat ini ya dengan las sudut. Lasnya seperti ini. Di sudut sebelah bawah, sudut ujung kaki sebelah atas. Ya ini dia. Tebal las bawah itu A1, tebal las atas A2. Panjang las bawah L1, panjang las atas L2. Nah ini ada data E1 1,69. Kamu baca di tabel profil siku 60-60. Jarak garis normal ke tepi itu E1. Itu 1,69. Nah di situ ada angka yang didapatkan baik standar Amerika maupun Jerman. Ini sedikit yang ikut hari ini. Yang kelas C itu saya gabung sama jam ini. Ya. Iya Pak, ini kelas C Pak. Nanti potong ke Bopela ya. Baik Pak. Yang ikut ini. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 2. Nomor 3 ya. Jadi 60, 66. Ini bentuknya. Jadi saya cantumkan di sini gaya yang bekerja, gaya tarik pada sambungan ini P sama dengan 12 ton. T1 tadi 1,69 berarti A-nya adalah 6 dikurangi 1,69 ya. 4,31. A ini 6. Karena ini adalah 60. Tebal ini 8. Jadi 8 tebalnya ini 6. Ya. Lalu data lain ya. A1
kali L1 banding A2 L2. Jadi F1 F2 sama dengan L2-nya berbanding L1 datanya. Tegangan geser 0,58 tegangan dasar. A1 L1 F1 kan. A2 L2 F2. Lalu ini perbandingan. Itu ketentuan. Oke, kita lanjutkan. Ini ya, tegangan dasar 1600. Yang ditanyakan tentukan ukuran lasnya. L1 dan L2. Ya. Kita lihat dulu yang las bawah. Ya. Las bawah ini menerima beban ya, yang dilimpahkan P ini ke bawah, yaitu delta P1, itu las bawah. P besar tadi ya, dikali A per B. Jadi ini P ini, yang beban dipikul las bawah itu adalah P dikali A dibagi B. Mengingat B itu adalah tinggi kaki. A tambah S1. 12.000, 4,31 A. Ya, dibagi 6, 8, 6, 20. Ini untuk 2 las. Jadi 1 las kita ambil delta P1 aksen, bagi 2 saja. Nah, ini gaya yang bekerja pada las. Atau gaya yang dipikul oleh las. Nah, terus kita ambil luas bidang bawah las, luas bidang las bawah F1. Nah, F1 itu rumusnya, itu gaya yang dipikulnya dibagi tegangan geser. 4310 /7 F1. Nah, di sini kita ambil kaki lasnya T sama dengan S kurang 1. 6 dikurang 1. Boleh tidak? Ambil T sama dengan S 6. Boleh. Ya, nanti kita cek. Enggak apa-apa. Tapi kita ambil dulu T sama F1 dengan 5 mm. Kaki las, jadi A-nya sama dengan 0,707 kali 0,53535. Ini tebal las bawah. Tuh. Kita samakan dengan A2-nya. Nah, luas penampang las F1, A1, L1. Maka L1 didapat, F1-nya adalah 4,7, A1-nya 0,3535, L1 9,3. Dapat kan L1? Jadi L1 yang dipasang, L1 aksen, L1 tiga 1, ini dia. Kita bulatkan aja 11. Ya. Dapat L1, dapat A1. Lalu las atas. Beban las atas tentu tinggal 12.000 P dikurangi dengan beban las bawah. 8620 kan? Delta P1 tadi. Jadi satu lasnya delta P2 bagi 2 sama dengan 660. Ini aksen ya. Sama tadi seperti tadi. F2 sama dengan delta P2 aksen per tegangan dasar geser. Ini kita ambil A1 sama dengan 2. Dapat L2 di sini 6,7 cm. Nah, L2 yang terpasang yaitu 6,7 tambah 3 kali A 7,7. Kita bulatkan 8 cm. Ya. Jadi ada 3 contoh soal.
lasnya yang mewakili variasi perhitungan-perhitungan sambungan pakai las. Nah, kalian sekarang sudah bisa itu mengambil kesimpulan daripada alat penyambung ini. Kalau paku keling di mana pasnya, cocoknya, kalau baut di mana dan jelas di mana. Perhitungannya semuanya sama. Sama artinya dalam hal ini dasar-dasar penunjangnya itu sama. Gaya, lalu kalau las ukuran bidang las, kalau paku keling baut jumlah paku keling dan bautnya. Dan dari ketiga alat penyambung tersebut kita juga bisa memilih las itu kapan kita pakai, baut di mana, dan paku keling di mana. Nah, tergantung kreasi saudara-saudara, kalian di lapangan untuk mengambil keputusan. Nah ya, kalau setahun 2 tahun kalian terjun lapangan mungkin belum ya. Pengalaman dulu 5-10 tahun nah baru bisa. Tapi dasarnya sudah ada. Nah, saya berharap kepada kalian semua ya. Ya, apa yang saya berikan ini coba tolong diulang-ulang supaya di UAS nanti jangan terlalu anjlok ya, jangan sampai bingung-bingung ya, padahal di rumah kamu kerjakan. Ya, lebih santai pada di kelas. Ya, saya itu menghendaki jangan terlalu bingung dalam sulitnya ilmu itu. Selagi kamu mau, nah sulitnya kalau kamu setengah-setengah. Ya, hasilnya UTS ini sudah cukup memberikan gambaran ya. Sejauh mana kemampuan kita dalam mengelola suatu masalah. Yang setengah, setiap kerja jangan setengah-setengah kalau mau hasil maksimal. Ya, itulah ya, pesan saya ditinggalkan di UAS ini hasil daripada UTS kemarin. Untuk hari ini demikian dulu ya yang dapat saya berikan kepada kalian, dan alat penyambung las sudah mewakili, tinggal kamu apa mengembangkannya dan tidak terlalu sulit lah. Demikianlah, tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Tutup kasih Pak. Terima kasih banyak Pak.